Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puritasari dari Fakultas Manajemen. Saya di sini akan menerangkan cara kerja perangkat keras komputer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat keras terlebih dahulu, di mana perangkat keras komputer atau hardware yaitu salah satu perangkat bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Secara umum, hardware yaitu sekumpulan komponen fisik yang ada di dalam komputer yang tugasnya menyusun perangkat komputer agar komputer bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, hardware bisa juga berarti perangkat fisik komputer yang dapat disentuh, isinya berkaitan dengan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan hardware. Secara fisik, hardware komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses yang ada di komputer dengan secara baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Fungsi hardware yaitu mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalamnya maupun di luar komputer. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja hardware. Yang pertama, hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai menyediakan instruksi dasar yang dapat dilakukan. Ada 3 bagian instruksi cara kerja hardware, yaitu instruksi dasar input yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan peranan driver. Instruksi dasar proses itu berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan hardware. Dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware. Instruksi dasar output yaitu instruksi operasi dengan peranan driver. Hal ini terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari penggunanya. Di sini juga ada beberapa jenis dan fungsi hardware. Yang pertama, perangkat keras input. Menerima input. Hardware tentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user atau masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Terus kemudian ada pengelolaan data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Berikut beberapa contoh hardware input pada komputer. Di sini saya jelaskan ada contohnya ya. Contoh hardware input device yaitu pertama ada keyboard, mouse, dan scanner. Di sini di sini akan saya jelaskan. Berikut beberapa contoh hardware input pada komputer. Contoh hardware input device pada komputer. Di sini ada 3 bagian, yaitu keyboard, mouse, dan scan. Masing-masing itu punya cara kerjanya sendiri. Salah satunya misalnya keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol, angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan yang terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Dan untuk kerja mouse, perangkat mouse yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Scanner hardware ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Di sini juga saya akan menjelaskan perangkat keras prosesnya. Proses perangkat keras
Perangkat keras proses hardware yang berfungsi untuk melakukan olahan data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah proses CPU, FGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Yang pertama, prosesor. Cara kerjanya, perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi, komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output. Jadi kalau misalnya ada input output, sistem kontrol, aritmatika, di sini kita menggunakan prosesor. Kedua ada motherboard. Perangkat keras ini yang merupakan papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan Basic Input-Output System (FGA) atau Video Graphic Array, hardware yang digunakan untuk melakukan proses visual data dalam bentuk grafis. Di sini juga ada kartu suara atau sound card, yaitu perangkat keras yang digunakan melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Kalau misalnya kita mau merekam suara atau mengeluarkan suara, kita bisa menggunakan kartu suara atau sound card ya guys. Kemudian ada perangkat keras output. Perangkat keras output atau hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Di sini mari kita bahas tentang monitor, printer, proyektor LCD. Yang pertama kita bahas monitor. Mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berfungsi dengan data dan dokumen. Kedua, printer. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware sebelumnya, sebagian komponen output atau bentuk realisasi dari printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Kemudian ada perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan, jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data penggunaan seperti hard disk, flash disk, optical disk. Pertama kita bahas tentang hard disk dulu. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, hard disk saat ini juga yang berbentuk portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Kemudian kita punya flash disk, berfungsi sebagai alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor USB untuk menghubungkan ke komputer atau media lainnya. Biasanya flash disk digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Di sini juga ada optical disk, media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser, menyediakan penyimpanan data optical disk, misalnya seperti compact disk atau CD dan digital flash disk atau DVD. Kemudian ada perangkat keras kelistrikan. Perangkat keras kelistrikan untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tenaga yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Berikut beberapa perangkat keras kelistrikan. Di sini ada beberapa perangkat keras kelistrikan. Yang satu, power supply, step volt atau stabilizer voltage atau UPS atau uninterruptible power supply. Di sini ada juga hubungan perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware yaitu mesin mati tidak dapat digunakan. Adanya software yang diinstal ke dalam hardware komputer. Software hanya akan menjadi sekumpulan program data digital. Sementara dalam kepingan CD atau DVD atau memori digital lainnya, hardware hanya hidup.
dan dapat dipakai jika telah diinstal software program. Software komputer hanya bisa bekerja atau berfungsi jika telah diinstal pada hardware komputer. Jadi hardware tidak akan bisa bekerja tanpa adanya software, karena hardware dan software itu saling berdampingan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan pada perangkat keras. Yang pertama, komputer mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, dapat menghasilkan informasi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memindahkan informasi, sedangkan di sini juga ada kekurangan. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sistem perangkat keras ini, komputer tidak dapat beroperasional tanpa adanya instruksi, tidak dapat beroperasi tanpa adanya pemakaian atau user. Kelebihan dalam kekurangan harddisk internal. Harddisk juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari harddisk yaitu lebih cepat mengelola data jika dibandingkan dengan harddisk eksternal. Tidak mudah rusak dan tahan terhadap virus atau malware. Nah, di kekurangannya harddisk ini tidak dapat dibawa kemana-mana dan kapasitasnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan harddisk eksternal. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan harddisk eksternal. Yang pertama tadi kita bahas tentang harddisk eksternal, yang kedua kita bahas tentang harddisk eksternal. Yang pertama, tadi kita bahas tentang kelebihan harddisk internal. Yang kedua, kita bahas tentang harddisk eksternal. Di sini harddisk eksternal ternyata punya kelebihan dan kekurangannya nih guys. Pertama, kelebihannya itu dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan dengan praktis. Kapasitasnya cenderung besar sehingga dapat digunakan untuk penyimpanan jenis file apapun. Sedangkan kekurangannya, harganya relatif murah, sangat rentan terhadap virus, mudah rusak, dan cepat panas. Nah, tips merawat hardware. Yang pertama, menempatkan komputer pada tempat yang tidak panas. Yang kedua, membersihkan debu yang menempel pada bagian luar maupun bagian dalam casing CPU. Yang ketiga, menggunakan stabilizer atau UPS. Yang keempat, merawat LCD monitor. Yang kelima, merawat laptop. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop nih, harus kalian rawat agar hardware juga tidak cenderung mudah rusak. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan ini, hardware adalah perangkat keras dalam komputer yang merupakan perangkat penting di dalamnya. Berjalan suatu program komputer, namun hardware tidak mampu menjalankan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan software atau perangkat lunak lainnya dan brainware atau orang yang menjalankan program komputer. Hardware juga berkembang mengikuti perkembangan software. Jadi hardware itu bisa bekerja dan berjalan semestinya apabila didampingi dengan software dan brainware. Brainware itu yang menjalankannya, software itu perangkat lunaknya. Jadi kita harus install software agar hardware bisa berjalan dengan semestinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.